salah satunya Bung Tim itu adalah respon publik dengan kami mendeklarasikan Mas Anies ya, tapi hal yang lain ini adalah konsistensi praktik politik Partai Nasdem dalam tanpa mahar Bung Tim. Kami sudah melakukan Nasdem memanggil dan kemudian DCS kami sudah mulai tersusun cukup rapi 150%. Kami menggunakan piranti scientific approach di mana kemudian survei yang lebih detail. Ya, dalam konteks maju dulu ya sebelum bicara menang, akan ditentukan oleh seberapa kemudian masing-masing nama tadi, let's say 3 nama tadi, mampu meyakinkan partai-partai pengusungnya untuk mendapatkan ya political advantage atau economic advantage. Maka dalam konteks itu, dalam waktu yang tersisa dari sekarang sampai momentum 25 November 2023, KPU akan ngetok pasangan capres-cawapres, maka proses negosiasi itu harus dilakukan secara intensif. Negosiasi tidak harus kemudian mendapatkan capres-cawapres dari masing-masing komposisi partai politiknya, tapi bagaimana? Apakah ada kompensasi logistik? Apakah ada kompensasi penambahan portofolio, misal jatah menteri nanti ketika kemudian menang di pemerintahan? Simulasi semi terbuka, nama Ganjar Pranowo mendapat dukungan paling besar yaitu 24%. Kemudian di urutan berikutnya ada Prabowo Subianto 21%. Selanjutnya Anies Baswedan 18,7%. 3 nama ini cukup menonjol begitu dibanding nama-nama lain. Perubahan dukungan untuk Ganjar yang warna merah itu mengalami kenaikan dari 8,8% di Maret 2021 menjadi 24% pada Oktober 2022. Prabowo akui betul dirinya banyak belajar dari Presiden Jokowi. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto dalam setiap kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi selalu terlihat mendampingi. Bahkan Prabowo juga terlihat saat Jokowi bertandang ke Papua pada pertengahan Maret 2023. Di Papua, agenda Jokowi melakukan peresmian gedung Papua Youth Creative Hub atau PYCH, kemudian berinteraksi dengan masyarakat di Pasar Yutefa, hingga meninjau lahan jagung di Kabupaten Kirom. Prabowo menyadari kehadiran dirinya dalam setiap kunjungan kepala negara merupakan bentuk perhatian Presiden Jokowi dalam membimbingnya dalam melakukan tugas-tugas negara. Prabowo mengaku banyak belajar dari Jokowi dalam urusan negara. Prabowo mengungkapkan hal tersebut dalam sambutannya saat acara istighosah dan doa bersama Rabitah Melayu Banjar di Kabupaten Tabalong, Kalimantan, Jumat 17 Maret 2023. Saya mengerti bertempur, saya mengerti perang, tapi saya kalau urusan negara, sekarang saya banyak belajar dari Pak Joko Widodo, ujarnya. Karena itu mungkin beliau bawa saya kemana-mana. Mungkin beliau mau didik saya tidak tahu, tapi kira-kira itu imbuhnya. Pada periode Maret 2023, tak hanya ke Papua dan Kalimantan, Prabowo juga ikut mendampingi Jokowi ke Jawa Tengah untuk meninjau panen raya padi di Desa Lajar, Kabupaten Kebumen. Presiden ingin agar Pak Prabowo memahami masalah-masalah di lapangan yang dihadapi petani. Hal ini perlu diketahui Pak Prabowo mengingat beliau juga diberi tugas menangani food estate di Kalimantan Tengah, kata Deputi Bidang Pers, Media, dan Protokol Sekretariat Presiden B. Mahmudin kepada wartawan Kamis 9 Maret 2023. Prabowo juga diajak Jokowi dalam lawatan ke Singapura. Di sana, Jokowi membahas peningkatan kerjasama berbagai bidang di antara kedua negara dan pembahasan isu-isu di kawasan.